Hi everyone, kembali lagi bersama saya di sini Raes. Kali ini kita akan membahas lagi yaitu tentang classroom. Nah, di sini saya sudah login ke classroom sebagai guru dan siswa. Oke, untuk teman-teman yang belum menonton video saya pada sebelumnya tentang pembuatan kelas, mengelola kelas, dan siswa join ke kelas kita sebagai guru, silahkan klik link pada kanan atas. Nanti saya akan sediakan. Nah, pada video kali ini saya akan membuat yaitu tentang pembuatan absen secara permanen untuk semua kelas TI pada prodi multimedia dan TKJ tentunya. Nah, yang kedua yaitu pembuatan UTS untuk teknologi informasi, kelas teknologi informasi, dan tentunya untuk siswa-siswa kita gitu. Untuk yang pertama kita akan membuat absen dulu. Kita klik menu tugas kelas, pilih buat, kita pilih itu tugas. Di sini ada 6 pilihan. Kita akan memakai cuma satu pilihan yaitu pada tugas. Untuk secara konsep tugas kuis, pertanyaan, dan materi sama. Kalau untuk gunakan kembali postingan itu tentunya yaitu menggunakan postingan yang sudah kita buat, contohnya kayak absen yang sudah kita buat pada sebelumnya, ataukah materi atau tugas kita gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membuat dulu absennya yang permanen untuk semua kelas. Kita pilih tugas. Di sini ada judul dan petunjuk. Kita kasih aja judulnya absen siswa TI. Untuk petunjuk kita kasih simple saja. Silahkan absen. Kasih tanda seru 3 buah. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada tambahkan dan buat. Kalau untuk tambahkan di sini ada pilihan Google Drive, link, file, and YouTube. Ini seandainya kita mempunyai file atau link. Kalau Google Drive tentunya kita mempunyai file pada Google Drive kita. Sorry saya agak typo atau belibet. Yang kedua ada link. Kalau seandainya kita mempunyai link yang sudah kita buat, file atau berbentuk Word kah atau Excel atau lain sebagainya. YouTube tentu video pada YouTube. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan yaitu buat menggunakan Google Formulir. Di sini ada 5 pilihan. Dokumen ini sama dengan Word, slide ini sama dengan PowerPoint, spreadsheet ini sama dengan Excel, gambar ini ya seperti gambar, formulir yaitu Google Formulir, dan ininya akan kita pakai untuk pembuatan absen kita. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu formulirnya dan akan nge-link kepada tampilan Google Formulir. Di sini ada 2 pilihan, pertanyaan dan respon. Pertanyaan ini kita akan membuatnya field sekitar 5 atau 6 untuk absen permanen ini. Dan nanti kita akan kasih judul dan tema. Respon ini itu setelah kita memposting ke siswa dan siswa absen, nanti akan ada tampilan di sini siswa yang absen. Nah, daripada itu sebelum kita melihat responnya tentu kita akan membuat dulu pertanyaan atau absen kita, dan nanti kita akan kelola itu pada spreadsheet atau Excel. Kita akan mengekspor nanti ke Excel gitu. Nanti kita akan kelola dia dengan rumus Excel. Untuk sampai ke tahap itu terlalu jauh, tentu kita akan masuk dulu ke absen dan tugasnya. Langsung saja kita pilih di sini absensi sebagai judul ya, absensi siswa. Maaf, typo. Absensi siswa. Ini judul kita.
Untuk deskripsi silakan absen. Silakan absen. Di sini kita akan membuat nama filenya yaitu nama siswa. Kita kasih opsi pilihannya paragraf. Karena kita tidak mengetahui nama siswa itu pendek atau panjang ya. Lanjut ke duplikat atau duplikasi kedua. Nah, filenya yaitu TTL. Kita kasih dia paragraf. Sama ini centang ya, wajib isi. Karena semua absen itu wajib diisi. Lanjut ketiga, itu alamat. Tetap paragraf. Yang keempat, itu umur. Oh, kalau TTL udah termasuk umur ya, kita udah mengetahuinya gitu. Tapi untuk lebih dalam lagi, kita akan kasih umur. Tetap pada paragraf. Lanjut yaitu kelas. Di sini kita kasih tetap paragraf juga. Lanjut lagi yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran. Ini bisa kita kasih opsi pilihan ganda atau kotak centang. Di sini kita akan terapkan yaitu satu guru mengajar banyak mata pelajaran. Tetapi karena kita belum tahu guru apa dan mengajar apa, kita kasih aja paragraf juga. Biar siswa sendiri yang menginput manualnya. Oke. Kira-kira ada sekitar 6 field atau masih ada yang kurang. Coba kita cek dulu satu persatu filenya. Nama siswa. Oh iya, ini ada tanda centang. Bintang ini tentu tandanya itu wajib diisi ya. Nama siswa, TTL, alamat, umur, kelas, mata pelajaran. Nah, ini udah selesai untuk filenya. Lanjut kita akan mengasih tema atau header pada absen kita. Terserah teman-teman mau memilih yang mana, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau saya di sini akan memakai yaitu ini, sisipkan. Di sini kita atur sesuai dengan keinginan. Kalau di sini saya lebih milih warna ini saja. Nah, sekarang kita setting ini. Kita mau kirimkan atau kita cuma untuk tercantum pada file dan nanti kita setting dia pada tersimpan atau ini pilihan pada jadwal ini. Nah, sekarang kita setting dulu. Satu siswa bisa mengirim hanya satu absen atau satu tanggapan. Pada tab umum ini cukup satu ini kita centang. Pada presentasi kita kasih dia pesan konfirmasi Anda telah absen. Terima kasih ya. Terima kasih. Anda telah absen. Oke. Nah, kita tidak perlu tampilkan status progress atau acak urutan pertanyaan. Ini berlaku untuk kuis nanti. Ini settingan untuk kuis atau UTS nanti. Kita akan men-setting di sini. Untuk tahap ASEM cukup pada tab umum saja kita simpan. Nah, di sini ada tombol kirim. Ini kalau seandainya kita cuma share pada WhatsApp atau Telegram, cukup kita klik gambar link ini. Nah, atau kita perpendek URL-nya. Ini kita kopas, kita share ke WhatsApp kita atau ke grup mata pelajaran kita. Nah, pada kali ini kita cukup menggunakan yang fitur yang ada pada Classroom saja. Kita batalkan. Nah, ini sudah selesai, kita close. Nah, ini adalah tampilan defaultnya. Kalau teman-teman ingin melihat isinya, kita klik saja. Apakah sudah terbuat yang udah kita buat tadi? Nah, inilah tampilannya. Nah, sekarang kita close. Nah, untuk settingannya di sini untuk absen kita tidak memakai poin.
tidak dinilai. Untuk tenggang waktu kita akan mengasihnya itu 20 menit setelah mata pelajaran dimulai. Kita kasih tanggal 2. Kita akan setting nanti jadwalnya itu pada jam 10, berarti jam 10.20. Nah, kita kasih topik biar kita nanti tidak bingung mencari filenya pada Google Drive. Tapi di sini absensi siswa teknologi informasi. Nah, udah. Sekarang kita jadwalkan. Ingat ya, ini settingannya untuk semua siswa. Semua siswa di sini ada pilihan. Kalau seandainya kita milih siswa madra, itu cukup untuk siswa madra saja. Tapi kalau semua siswa itu berlaku untuk semua siswa yang join ke kelas kita gitu. Nah, sekarang kita setting jadwalnya. Kita akan setting itu pada tanggal 2 jam 10. Jadwalkan. Nah, sekarang seorang guru telah memposting atau mengasih tugas kepada siswanya, yaitu absensi sebelum mata pelajaran dimulai atau 20 menit kelonggaran waktu untuk absen setelah mata pelajaran dimulai. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat yaitu UTS untuk siswa teknologi informasi. Biar kita tidak bingung, kita balik lagi ke teknologi informasi. Nah, di sini kan masih kosong ini. Ini kan tampilan yang sudah kita post, kita mengumumkan sesuatu gitu. Nah, kita masuk lagi ke menu tugas kelas. Pilih lagi buat. Kita pilih yaitu tugas kuis untuk membuat UTS-nya. Kebetulan di sini saya sudah membuat sebuah file Google Formulir, yaitu dari file Word saya compile ke Google Formulir. Nah, untuk judulnya UTS siswa teknologi informasi. Petunjuk itu silahkan kerjakan dengan jujur, teliti, dan cermat. Nah, di sini juga ada 2 file. Karena kita udah mempunyai file Google Formulir yang udah kita buat pada sebelumnya, cukup kita tambahkan pada file itu tersimpan pada Google Drive kita gitu. Klik Google Drive. Nah, ini adalah file-file yang sudah kita buat dan kita simpan pada Google Drive kita. Kita pilih saja ini, soalnya kita sisipkan. Ini karena defaultnya kita close saja. Nah, ini adalah soal UTS untuk siswa TI atau teknologi informasi. Ada 5 soal. Dan totalnya ada 100. Satu soal poinnya 20. Nah, kita close saja. Sekarang kita akan jadwalkan. Ini kita posting pada tanggal 2 jam 10 sesuai dengan absen tadi. Jadi absen tadi berguna untuk soal UTS ini gitu. 100 semua siswa, tengah waktunya itu sampai kita kasih 1,5 jam. Berarti jam tanggal 2. Opsionalnya itu jam 11.30. Jadi setelah jam 11.30 semua siswa tidak bisa lagi mengumpulkan UTS ini. Oke. Topiknya kita buat topik di sini yaitu UTS siswa teknologi informasi
Cukup sampai di sini topiknya. Kalau seandainya saya ngasih tanggal terlalu detail, karena kita udah men-setting di sini tanggalnya tanggal 2. Nah, oke. Untuk settingannya cukup kalau menurut saya. Nah, sekarang kita akan jadwalkan kita posting ini pada tanggal 2 jam 10 dan akan berakhir itu pada 11.30, sekitar 1,5 jam. Kita jadwalkan tanggal 2 jam 10, jadwalkan. Nah, ini adalah tampilan setelah kita memposting atau kita men-share kepada siswa untuk absen dan UTS. Kenapa dia berwarna abu-abu? Karena ini adalah kita jadwalkan gitu. Jadi kalau seandainya nanti telah pada waktunya tepat pada tanggal 2 jam 10, nanti dia akan tampil pada halaman tugas kelas untuk siswa. Oke. Di sini ada lihat tugas, ini karena belum ada. Jadi ini semua siswa wajib mengerjakan UTS. Sebelum UTS bisa absen dulu. Nanti ini akan muncul yaitu pada jam 2 jam 10 tanggal 2. Nah, biar siswa absen untuk UTS-nya, kita setting lagi ini pada edit dulu. Nah, ini pada 11.30, jadi kita apain ini jamnya jam 9.45 saja. 9.45. Jadi jam 9.45 itu siswanya bisa mengakses tugasnya. Oh iya, saya salah. Ini tetap jam 10.00. Untuk absennya itu 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai. Ini tetap kita jadwalkan. Jam 10. Ini kita setting kita edit ini. Edit. Siswa silakan absen 15 menit. Sebelum UTS dimulai. Nah, kita jawabkan lagi. Berarti ini kita ralat. Berarti ini jam 9.45. Oke. Jam udah kita setting. Poinnya tidak ada untuk absen. Berakhir absen itu 20 menit setelah UTS dimulai. Kita jadwalkan. Nah, ini adalah tampilan default setelah kita memposting UTS dan absensi. Nanti 15 menit sebelum UTS dimulai dan absen bisa diakses, itu 15 menit sebelum jam 10 pada tanggal 2 gitu. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita, yaitu tentang absen permanen dan pembuatan UTS menggunakan Google Formulir. Untuk teman-teman yang belum paham, silakan berkomentar di bawah dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini biar lebih baik ke depannya. Karena saya akan nge-share pada kalian itu sampai tuntas Classroom ini, dan jika nanti saya tidak menjawab komentarnya pada channel saya sendiri atau YouTube ini, silakan DM saya pada Instagram. Nanti saya akan cantumkan pada deskripsi Instagram dan Facebook saya. Oke, sekian.
See you next time. Dan yang penting jangan lupa subscribe. Bye teman-teman.